Perkenalkan, nama saya Ahmad Kian Santang dari Ilmu Komunikasi UNY Angkatan 2020. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi terkait peran apa yang ada di dalam sebuah produksi film. Dan dalam hal ini saya mengambil Director of Photography dengan basis referensi dari film Anak Lanang yang diproduksi oleh Rafa Kana. Oke, selanjutnya adalah daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi dari DOP sendiri. Yang kedua adalah penjelasan terkait role atau peran apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh DOP. Dan yang terakhir adalah relasi atau keterkaitan dengan film Anak Lanang yang saya jadikan sebagai basis referensi. Oke, menuju ke materi yang pertama, yaitu definisi dari DOP sendiri. DOP sendiri bisa dikatakan adalah orang yang memiliki tanggung jawab di bidang fotografi atau mungkin visual ya. Dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menghandle dan juga mengelola bidang visual dalam sebuah film, termasuk juga mengolah sumber daya manusia atau kru di bidang kamera dan juga lighting atau pencahayaan. DOP atau Director of Photography juga memiliki tanggung jawab untuk dapat menginterpretasikan dan memvisualisasikan visi dari sutradara itu sendiri terkait bagaimana film itu hendak disajikan kepada audiens. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang role atau peran dari DOP pada saat praproduksi. Nah, yang pertama ini adalah brainstorming atau melakukan curah gagasan terkait film itu mau hendak disajikan bagaimana secara visual bersama dengan sutradara, product designer, dan juga art department atau departemen seni. Yang selanjutnya dan yang kedua adalah mereka DOP ini adalah orang yang menentukan siapa yang sekiranya cocok untuk mengisi kru di bidang kamera dan juga lighting atau pencahayaan. Selanjutnya adalah DOP juga punya tanggung jawab untuk membreakdown atau menginterpretasikan skrip atau naskah dan juga melakukan supervisi terhadap storyboard yang sudah dibuat bersama-sama dengan sutradara. Yang keempat, DOP juga memiliki peran untuk dapat meninjau lokasi mana yang sekiranya pas atau cocok digunakan dalam produksi film, juga ikut menentukan apabila ada pemindahan lokasi, dan juga menilai apakah lokasi ini sekiranya layak atau belum. Yang selanjutnya adalah DOP juga menentukan gear atau peralatan apa yang akan digunakan dalam produksi film ini, baik itu kamera, lensa maupun filter, dan juga mungkin menentukan preset, bisa dikatakan semacam preset dalam proses produksi film ini. Dan yang terakhir adalah DOP juga melakukan desain. Dalam artian desain ini mereka merancang bagaimana setup dari pencahayaan yang akan digunakan dalam film. Peran selanjutnya adalah ketika DOP berada pada saat sesi produksi. Yang pertama adalah blocking scene with the director. Jadi director atau sutradara bersama dengan DOP, mereka bersama-sama melakukan manajemen dan mengelola bagaimana scene ini hendak diambil. Yang kedua adalah melakukan pengecekan terhadap semua peralatan, baik itu kamera dan juga lighting ataupun setup pencahayaan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang ketiga adalah DOP memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan bagaimana kru dari kamera dan juga kru dari lighting itu sendiri selama proses syuting. Jadi footage ataupun scene yang diambil itu sesuai dengan perencanaan. Yang selanjutnya adalah DOP juga memiliki tanggung jawab mungkin untuk semisal kalau terjadi suatu hal yang mungkin tidak diduga atau mungkin memang ada perubahan yang perlu, mereka punya tanggung jawab untuk merancang perubahan itu untuk menyesuaikan kondisi, skrip, dan juga hal-hal yang mungkin saya sebutkan tadi tidak terduga. Yang selanjutnya adalah DOP juga memiliki tanggung jawab untuk bekerjasama dengan Departemen Art seperti make up dan juga wardrobe untuk melakukan penyesuaian apabila dalam visual yang hendak ditampilkan ini perlu ada penyesuaian di bidang tersebut. Dan yang terakhir adalah DOP juga punya tanggung jawab untuk mereview atau mengulas kembali secara harian bersama produser, bersama sutradara, sehingga footage atau scene yang sudah diambil ini sesuai dengan visi
yang awalnya telah direncanakan bersama dengan sutradara. Dan yang terakhir adalah pada saat pasca produksi. Sebenarnya pada saat pasca produksi ini DOP tidak memiliki begitu banyak peran ya, tapi mungkin lebih ke arah melakukan supervisi bersama dengan editor dan juga colorist atau mereka yang bekerja untuk melakukan color grading dalam sebuah film untuk menemukan kira-kira adegan-adegan mana yang dirasa masih kurang tepat dan sekiranya dalam proses editing ini bisa diperbaiki. Oke, dan ini adalah materi yang terakhir yaitu relasi atau keterkaitan dengan film tersebut. Dari video tentang behind the scene atau mungkin apa yang terjadi di belakang layar dan direncanakan oleh sutradara, direncanakan oleh DOP sendiri dalam film Anak Lanang. Yang pertama adalah film Anak Lanang ini memiliki teknik shoot yang menarik, yaitu teknik one shot. Jadi DOP itu sendiri merencanakan bahwa film Anak Lanang akan diambil menggunakan satu kali pengambilan gambar mulai dari awal sampai akhir, meskipun dia juga menjelaskan bahwa proses ini memakan waktu yang cukup lama dan juga cukup sulit, bahkan sampai diambil sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua, ternyata scene tersebut, maksudnya scene yang diambil dengan satu kali pengambilan itu tidak diambil menggunakan kendaraan, tapi untuk menciptakan kesan natural, DOP dari film tersebut memutuskan untuk mengambilnya sambil berjalan. Dan yang terakhir adalah tantangan utama dari proses pengambilan scene pada film Anak Lanang adalah karena ini diambil di jalan raya ya, dan mungkin banyak orang yang merasa penasaran dengan produksi film, akan muncul banyak ekstras yang tidak disengaja, dan hal itulah yang menurut sang DOP membuat retake atau pengambilan gambar kembali dari film ini menjadi banyak. Oke, dan yang terakhir adalah referensi dari materi yang saya sampaikan, bisa dilihat di bawah sini. Dan terakhir, terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Saya Ahmad Kian Santang, terima kasih dan undur diri.